Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum rangka deklarasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Mudah-mudahan akan menjadi titik tolak pertama dari MTSN 1 Sumeneb ini untuk menjadi lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan, yang bisa mengantarkan putra putri kita menjadi kader-kader berkualitas yang agamis. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini, bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, ada banyak hal yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bagaimana hak-hak anak betul-betul terlindungi. Karena semakin lama, Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat bahwa eksploitasi terhadap anak dalam berbagai bentuk itu semakin lama semakin masif. Mulai dari eksploitasi tenaga mereka, bahkan yang paling ekstrim sekalipun. Oleh karena itu, maka kemudian pemerintah dengan masif dan struktur mengadakan berbagai macam kegiatan untuk menjamin perlindungan hak anak. Salah satunya adalah seperti yang kita lakukan sekarang, akan kita deklarasikan Satuan Pendidikan Ramah Anak. Namun Bapak Ibu sekalian, tentunya kita ingin bahwa Satuan Pendidikan Ramah Anak ini tidak hanya terbatas kepada perlindungan kepada hak-hak anak saja, tetapi dalam skop yang lebih luas dari itu, dalam skala yang lebih besar dari itu. Tujuannya adalah bagaimana anak ini betul-betul menjadi kader yang berkualitas, yang mempunyai daya saing tinggi, yang siap menghadapi globalisasi dengan segala macam apa yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, negara kita saat ini dalam indeks daya saing nasional itu masuk urutan yang cukup bawah. Saya tidak tahu data yang saat ini, kira-kira 3 tahun yang lalu itu masih urut 167 di skala internasional. Jadi Indonesia itu dianggap atau dinilai berdasarkan indeks ini, dinilai oleh dunia internasional sebagai negara yang tidak mempunyai daya saing tinggi. Ini berakibat negara-negara lain akhirnya tidak sungkan kepada Indonesia, sehingga negara-negara lain, mohon maaf, seringkali berbuat seenaknya kepada warga negara kita yang ada di negara mereka. Kita ambil contoh saja di Saudi Arabia, kita kurang bisa memberikan perlindungan kepada TKW dan TKI yang ada di sana.
seolah-olah orang Saudi menganggap sudahlah orang Indonesia diplomasinya lemah, mereka tidak wibawa sehingga kita bisa berbuat apapun. Tetangga yang terdekat pun Malaysia, betapa banyak TKW kita yang menjadi korban eksploitasi di sana dan kita tidak bisa berbuat banyak. Ini karena apa? Karena daya saing kita di dunia internasional indeksnya masih rendah. Nah, main core atau inti dari undang-undang perlindungan anak ini adalah bagaimana anak kita pastikan menjadi kader yang berkualitas, yang bisa meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di dunia internasional. Jadi ketika perlindungan terhadap anak itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka anak akan merasa aman di sekolah, bahkan mungkin sangat terasa, sehingga sekolah ini menjadi rumah kedua bagi mereka. Dan setelah itu maka kemudian secara automatically maka pendidikan yang dilakukan di madrasah atau di sekolah itu akan dapat berjalan dengan baik, sehingga akhirnya nanti anak ini bertumbuh, anak ini berkembang ketika dewasa menjadi kader yang berkualitas, dan sekali lagi ini yang akan nanti meningkatkan daya saing kita di dunia internasional. Semua itu tentunya Bapak Ibu sekalian, karena sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka seluruh tujuan apapun itu harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.